Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pengemudi ojol perempuan diduga mendapat pelecehan seksual oleh pria WNA. Anggota DPRD Sumut Aji Karim dicopot dari jabatannya setelah video dugem beredar luas di media sosial. Sejumlah komoditas sayur mayur mengalami kenaikan harga diduga karena cuaca buruk. Ya, kita awali informasi pertama. Puluhan pengemudi ojol mengamankan seorang pria berwarga negara Pakistan dari daerah Medan Sunggal ke Polrestabes Medan. Pasalnya, rekan sesama pengemudi diduga mendapat pelecehan seksual. Puluhan driver ojol hingga Rabu sore berkumpul di depan kantor Polrestabes Medan menunggu proses pemeriksaan rekan wanita mereka yang diduga menjadi korban pelecehan seksual dari penumpangnya. Pelaku yang diduga adalah warga negara Pakistan. Aksi pelecehan seksual itu dilakukan selama perjalanan menuju lokasi pengantaran. Berdasarkan keterangan teman korban, kejadian tersebut berawal ketika P menerima pesanan penumpang dari akun aplikasi yang diduga berinisial AR. Setelah menjemput penumpangnya, korban kemudian mengantarnya dari lokasi jemput di Brigjen Katamso menuju Jalan Raja Wali, Kecamatan Medan Sunggal. Bukannya menerima tips dari penumpangnya, korban malah mendapat tindakan pelecehan dari terduga pelaku, yaitu meraba dari pundak hingga ke bagian dada korban. Awalnya korban berusaha melawan, namun kondisi jalan menuju lokasi terlihat sepi. Korban akhirnya mengurungkan niatnya dan hanya berusaha menggerakkan badannya untuk menghindari sentuhan agresif. Tidak senang dengan perbuatan pelaku, korban kemudian melaporkannya ke teman-temannya dan mendatangi lokasi tujuan terduga pelaku di salah satu gudang di Kecamatan Medan Sunggal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian terduga pelaku ditangkap dan diserahkan ke pihak polisian di Polrestabes Medan. TKP, Bang. Nah, sampai di TKP kita ngarahkan ke Sunggal, Bang. Polsek Sunggal, kata Polsek Sunggal tidak ada BPA-nya di situ kan. Langsunglah kita serahkan Polsek Medan, Polrestabes Medan. Untuk pelaku sudah diamankan nggak, Bang? Kalau untuk pelaku kita udah ngamankan, Bang. Dari Sunggal ke tempat kejadian kita amankan, Bang. Bang, waktu kejadian itu korban sempat minta tolong atau seperti apa? Dia masukkan ke grup dulu, Bang. Ke grup, masukkan ke grup, masing-masing kami share, langsunglah datang ke TKP, Bang. Terduga pelaku menjalani pemeriksaan dengan ditemani seorang penerjemah. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait aksi nekat warga negara asing yang melibatkan driver ojol. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Tim gabungan Polres Asahan dan Polda menangkap pelaku kasus pembakaran 2 unit alat berat eskavator di Asahan. Pembakaran eskavator terjadi pada akhir Agustus lalu. Polisi menyita airsoft gun modifikasi, bom molotov, serta ponsel. Sebuah alat berat tampak dibakar sejumlah orang. Kebakaran berlangsung di Desa Bandar Pulau Pekan, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, 25 Agustus lalu. Alat berat itu digunakan untuk galian tanah kaolin. Akibatnya, korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Berbekal laporan korban dan bukti rekaman CCTV, para pelaku yang berjumlah 5 orang ditangkap di berbagai lokasi yang berbeda. 2 orang lainnya yang berperan sebagai koordinator pembakaran masih buron. Polisi masih mendalami motif pembakaran alat berat yang dilakukan oleh para pelaku. Namun diduga perkara ini dilatar belakangi persaingan usaha. Polisi menangkap salah satu pelaku di daerah Kota Binjai.
Pelaku ini diketahui berprofesi sebagai penjaga barak narkoba. Polisi menemukan sejumlah barang bukti narkoba seperti sabu-sabu lebih kurang 3 gram, serta puluhan paket ganja. Seluruh barang bukti narkoba ini diserahkan ke Mapolres Binjai. Untuk barang bukti yang kita amankan itu selain eskavator yang 2 sebagai barang bukti yang turut dirusak, itu ada diamankan juga 3 pucuk senjata yang diduga rakitan, beserta ada bom molotov. Para pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka kini ditahan di Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Tutia Lewa Lubis melaporkan dari Asahan. Ya, polisi masih mengidentifikasi kerangka manusia yang ditemukan di dalam pohon aren pada Selasa 9 September yang lalu. Tim Lab 4 Polda Sumut kembali melakukan pengambilan sampel dalam pohon aren di Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Polisi telah memeriksa 8 orang saksi. Petugas Lab 4 Polda Sumatera Utara bersama dengan tim Satuan Reskrim Polres Serdang Bedagai kembali melakukan pemeriksaan terhadap pohon aren di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada pohon ini ditemukan kerangka manusia di dalamnya. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas mengambil beberapa sampel tanah di dalam pohon untuk menjadikan bahan pendukung pengungkapan identitas kerangka manusia itu. Terkait kasusnya, hingga kini polisi sudah memeriksa 8 orang warga untuk mengetahui pembunuhan yang dilakukan. Saat ini tidak ada benda yang ditemukan lagi karena sudah diamankan pada saat olah TKP pertama dan kedua. Untuk saksi kita sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 8 orang dan masih berkembang lagi. Ya, kita masih melakukan pendalaman, penyelidikan terkait dengan temuan kerangka manusia yang ada dalam pohon batang aren. 9 September lalu, kerangka manusia ditemukan salah seorang pendodos buah kelapa sawit yang kemudian diteruskan ke pihak kepolisian. Sementara itu, tim Lab 4 Sumatera Utara mengatakan sampel yang diambil nantinya akan digabungkan dengan sampel lama untuk menemukan identitas dari kerangka manusia itu. Temuan tulang kerangka di dalam batang pohon aren. Demikian yang kami lakukan. Sesuai dengan permintaan tersebut, kami melakukan prarekonstruksi terhadap pohon yang sudah diamankan penyidik, beserta juga barang-barang bukti yang lain. Lanjut kami akan melakukan proses pemeriksaan lanjutan dan kami koordinasi dengan penyidik. Selanjutnya apapun hasilnya nanti akan kami laporkan kepada penyidik. Warga berharap polisi dapat mengidentifikasi kerangka manusia itu dan dapat mengungkap kasus dugaan pembunuhan ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhan Batu menangkap 2 tersangka penyalahguna narkoba yang berperan sebagai pengedar di tempat hiburan malam. Kedua tersangka memperoleh sabu dari seorang pemasok di Rokan Hilir, Riau. Berapa kamu beli? Dikasih sistem kerja, Pak. Kerja? Iya. Berapa banyak kan? Dibawa dari sana 1 bungkus, Pak. 1 bungkus. Berapa beratnya kan? Beratnya mungkin membawa 1 plastik gambar durian, Pak. Nah, rencananya mau didalam kemana? Aksi pengedaran narkoba di tempat hiburan malam kembali terjadi. Kedua tersangka masing-masing Irfan Syaputra dan rekannya Triawan Kesuma. Mereka ditangkap dari 2 lokasi berbeda. Awalnya polisi membekuk tersangka Irfan saat bertransaksi di tempat hiburan malam. Kemudian dilakukan penggeledahan. Saat penggeledahan ditemukan bukti sabu-sabu seberat 13 gram, serta puluhan butir pil ekstasi. Tersangka mengaku telah menitipkan barang lainnya di tempat rekannya Triawan Kesuma. Dari penggeledahan di rumah Triawan, polisi menemukan 712 gram sabu-sabu. Keduanya mengaku memperoleh barang haram itu dari seorang pemasok di Rokan Hilir seharga 400 juta rupiah untuk 1 kilogram. Penggeledahan di rumahnya kami temukan barang bukti narkotika sabu seberat 712,11 gram. Sehingga akumulasi
Barang bukti narkotika sabu dari kedua tersangka kami sita seberat 725,13 gram. Demikian. Pengumpulan ini hasil operasi masyarakat atau memang udah target operasi? Ini merupakan target kami karena ini merupakan jaringan dari Dumai, Riau ke Labuan Batu. Status pelaku nan? SDIP atau gimana nan? Status pelaku memang baru sekali ini tersangkut perkara pidana narkotika. Kedua tersangka dijerat dengan hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Labuan Batu.